Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, saya Emilian Mamuki, SE MEdDev, salah satu dosen tetap pada program studi sosial ekonomi perikanan di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT PT di bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah salah satu persyaratan atau pemenuhan persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen 2024. Sebagai seorang dosen, saya akan meminta mahasiswa untuk penjelasan yang terkait pertanyaan yang saya ajukan, atau bisa juga mahasiswa yang tidak paham boleh menanyakan materi yang tidak dipahami sehingga terjadi tanya jawab. Hal ini saya lakukan guna melihat dan menggali sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang materi yang dibahas. Selanjutnya, asesmen merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa. Hal ini saya lakukan secara objektif pada mahasiswa. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, dan keterampilan. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisis ilmu ekonomi, mahasiswa mampu menganalisis pelaku dan prinsip ekonomi, mahasiswa mampu menganalisis arus putaran, mahasiswa mampu menjelaskan permintaan dan penawaran, mahasiswa mampu mengevaluasi analisis distribusi pendapatan, mahasiswa mampu menguasai teori moneter dan keseimbangan pasar. Dan saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi merupakan wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi sosial ekonomi perikanan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teori selama 1 semester. Referensi yang digunakan beragam. Buku referensi berupa buku cetak atau buku non cetak. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaborasi, diskusi, dan berupa studi kasus. Pembelajaran mata kuliah dilakukan selama kurang lebih 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama diadakan sebelum UTS, 7 pertemuan berikutnya sebelum UAS. Nah, sistem penilaian adalah tugas 20%, kehadiran 10%, diskusi kelompok 10%, kuis 10%, UTS 25%, UAS 25%, total 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar ilmu ekonomi untuk mahasiswa program studi sosial ekonomi perikanan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anwar, Hadir. Fadil. Hadir. Oke. Untuk pembahasan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dibacakan untuk LPS ya. Yang pertama untuk capaian belajar itu, pertama itu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung sikap religius, dan yang kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama dan moral etika. Keempat, berikutnya berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme secara tanggung jawab dan negara. Yang berikutnya menghargai keanekaragaman budaya, pangan, agama, dan kepercayaan.
pertemuan atau rasional orang lain. Yang keenam, bekerja sama untuk memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan memiliki sikap ilmiah dalam menentukan produk keilmuan. Dalam proses mata kuliah ini, mahasiswa harus mampu menganalisis ilmu ekonomi. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menganalisis pelaku prinsip ekonomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan permintaan dan penawaran. Yang berikutnya, mahasiswa mampu mengevaluasi persaingan. Yang keenam, mampu menjelaskan sistem inflasi atau pengangguran serta pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, mampu mahasiswa menerapkan konsep kebijakan stabilitas perekonomian. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguasai teori moneter. Nah, deskripsi bahan kajian pokok, yaitu bahan kajian pokok mata kuliah ini mempelajari tentang ilmu ekonomi ataupun pelaku prinsip ekonomi, arus putaran, permintaan dan penawaran, persaingan dan pasar monopoli, inflasi atau pengangguran, keseimbangan pasar, dan barang dan jasa. Itu setelah mempelajari materi pertemuan yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu membedakan konsep keilmuan di bidang perniagaan atau perekonomian menurut definisi para ahli dalam bentuk makalah. Yang kedua, mengidentifikasi contoh kesenjangan ekonomi. Berikutnya, merumuskan dan menyusun ke dalam format tentang masalah pokok perniagaan dan perekonomian. Keempat, menetapkan dan pilihan serta barang dan jasa sesuai produksi sesuai dengan skala prioritas. Yang berikutnya, merumuskan metodologi ilmu perniagaan atau perekonomian. Yang berikutnya lagi, merumuskan pembagian ilmu perniagaan atau perekonomian yang deskriptif dan ataupun teori ekonomi ataupun teori terapan. Yang terakhir itu bisa membedakan atau perkembangan perekonomian mikro dan makro dalam bentuk makalah. Oke, kita lanjut ya, materi tentang ilmu ekonomi. Kemarin Ibu sudah membahas tentang RTS-nya, sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Nah, pertama itu kita membahas tentang ilmu ekonomi. Nah, di sini definisi ilmu ekonomi itu yakni ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Nah, secara global kita bisa katakan bahwa ilmu ekonomi yaitu suatu ilmu yang di dalamnya mempelajari bagaimana usaha manusia dan bagaimana usaha manusia untuk bertingkah laku untuk mencukupi segala keperluan dengan pilihan sumber daya yang bersifat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan yang pasti yang tidak terbatas. Itu definisi ya, definisi ilmu ekonomi itu yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Dan secara global ini bisa dikatakan bahwa ilmu ekonomi secara ilmu yang di dalamnya mempelajari bagaimana manusia akan bertingkah laku dan mencukupi segala dengan sumber daya yang bersifat yang terbatas. Nah, ada manfaatnya. Manfaat ilmu ekonomi yang pertama itu memberikan masukan untuk mengambil keputusan terhadap tindakan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Yang berikutnya, yang ketiga, manfaatnya membantu mengambil keputusan dalam prioritas ataupun
Yang keempat yaitu membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasnya sebuah kebijakan ekonomi. Yang terakhir yaitu manfaatnya meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi. Nah, manfaat ini ada 5. Manfaatnya ini 5. Kita manfaatnya harus penting itu memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Yang kedua, membantu dan memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Yang berikutnya membantu pengambilan ini yang kelima ini manfaatnya harus kita penuhi atau bagaimana? Terus kita lanjut dalam manfaatnya. Nah, di ruang lingkup ekonomi tadi kan sudah dibacakan manfaat ilmu ekonomi. Nah, di sini juga ruangan lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi itu ada 2. Pertama, ekonomi makro. Yang kedua, ekonomi mikro. Nah, ekonomi makro itu ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil dan aspek individu dalam kehidupan perekonomian. Ekonomi makro itu ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien dan mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Nah, adapun di ruang lingkup ekonomi itu kegiatan ekonomi itu pertama itu produksi. Nah, produksi itu mempunyai kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan menambahkan nilai guna dari barang dan jasa. Contohnya, ketika penjual tas mengubah kain menjadi tas buatannya, itu contoh ya produksi ya. Penjual tas mengubah kain menjadi tas. Yang berikutnya konsumsi. Konsumsi itu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang, jasa yang memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti apa? Ini contohnya adalah penggunaan bensin dalam bahan bakar. Nah, di 2 kegiatan ekonomi ini, yang pertama tadi produksi, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan ataupun menambah nilai guna dari barang dan jasa. Nah, ini contohnya produksi ya. Misalkan penjual tas mengubah kain menjadi tas buatan. Yang kedua, yang konsumsi, kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang, jasa yang memenuhi kebutuhan. Yang contohnya adalah menggunakan bensin untuk bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, distribusi. Nah, distribusi itu adalah kegiatan pembayaran barang dan jasa yang diproduksi. Misalnya, distribusi yang dilakukan untuk membawa beras dari desa A ke desa B untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari A akan beras. Itu ya, itu contoh distribusi. Misalkan dari kota membawa beras, melakukan distribusi beras, membawa dari kota A ke kota B. Jadi untuk kebutuhan warga yang ada di kota A. Lanjut. Nah, adapun masalah-masalah perekonomian ataupun perniagaan itu yang utama, yaitu masalah utama itu adalah ekonomi kebutuhan manusia serta sarana pemuas, yaitu berupa berbagai jasa maupun berbagai barang. Yang pertama, kebutuhan pokok atau kebutuhan basic, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi serta
sangat mendasar untuk kehidupan, yaitu kebutuhan akan pakaian, kebutuhan makanan, atau kebutuhan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan pekerjaan. Kebutuhan pekerjaan adalah segala pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan dalam proses menghasilkan jasa barang. Itu kebutuhan pekerjaan. Kebutuhan pekerjaan itu adalah segala pekerjaan ataupun peralatan yang dilakukan dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Ini yang kebutuhan. Kebutuhan yang kedua ini yaitu ini, proses menghasilkan barang dan jasa dari segala pekerjaan ataupun peralatan yang diperlukan untuk proses menghasilkan barang dan jasa. Masalah kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga, masalah ekonomi klasik. Nah, masalah ekonomi klasik itu ada 3 lagi. Pertama, masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Nah, masalah ekonomi klasik itu, masalah produksi itu bagaimana? Masalah distribusi bagaimana? Dan masalah konsumsi bagaimana? Nah, ini sudah lagi ini bahwa masalah produksi tentang bagaimana cara metode atau teknik memproduksi jasa barang yang akan dijual. Itu ya produksi ya. Nah, untuk distribusi, masalah tentang bagaimana cara menghasilkan produksi tersebut bisa diterima oleh pembeli. Itu masalah distribusi. Bagaimana bisa diterima oleh pembeli. Yang berikutnya, masalah konsumsi. Nah, masalah konsumsi ini masalah tentang apakah jasa atau barang yang diproduksi memang dibutuhkan oleh pembeli. Itu masalahnya ya. Nah, ada tiga masalah ekonomi klasik, yaitu sini ya, ada 3 masalah produksi, masalah distribusi, masalah konsumsi. Oke, masalah berikutnya, masalah ekonomi modern. Ekonomi modern, apakah dan berapa, bagaimana sumber daya dan untuk siapa? Nah, masalah ekonomi itu ada 4. Apa dan berapa dan bagaimana sumber daya manusia, maksudnya kualitas atau apa memproduksi. Yang berikutnya, untuk siapa. Nah, untuk berapa, apakah masalah tentang jenis, seberapa banyak kuantitas, jumlah yang diproduksi itu apa dan berapa. Itu masalah tentang jenisnya, beberapa masa kualitas dan jumlah yang akan diproduksi. Dan bagaimana masalah tentang cara atau metode yang serta barang yang dihasilkan. Yang berikutnya, bagaimana kualitas atau kuantitas yang akan diproduksi. Dan untuk siapa yang terakhir? Untuk siapa? Masalah ekonomi ini ya, untuk siapa? Siapa target market atau pasar. Nah, ini ya masalah ekonomi modern itu dari untuk apa, berapa, bagaimana sumber daya, kualitasnya atau kualitas, atau untuk siapa. Untuk siapa. Yang berikutnya, masalah barang serta jasa. Nah, di sini barang serta jasa, barang adalah hasil produksi fisik ataupun wujud bisa dilihat dari konkret yang dapat memenuhi kebutuhan produsen atau pembeli. Jasa adalah hasil produksi yang terwujud atau tak terwujud, yang bersifat fisik atau abstrak, yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Contohnya, jasa
seorang guru, dosen, jasa seorang dokter, pengacara, bengkel, dan lain-lain. Itu ya, itu jasa, berupa jasa itu. Paham? Itu barang dan jasa. Pertama barang dan jasa. Bisa membedakan kan barang dengan jasa. Nah, kalau jasa itu kayak ibu, ada jasa. Guru, dokter, itu jasa. Oke? Nah, untuk pengantar ilmu ekonomi cukup. Kita evaluasi sebentar, nanti akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Kita evaluasi dulu untuk yang tadi dijelaskan untuk pengantar ilmu ekonomi. Ibu ingin evaluasi sama kalian, apakah bisa kalian serap yang tadi Ibu jelaskan? Coba siapa yang bisa menjelaskan, yang bisa menjelaskan yang Ibu tadi paparkan? Cynthia, oke. Tentang apa yang ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Itu Ibu, kalau dari saya. Ada juga manfaat ekonominya, itu memberikan masukan atau untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi dan membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat, dan selanjutnya membantu mengambil keputusan dalam prioritas. Selain itu ada ruang lingkupnya ilmu ekonominya Ibu, ada ilmu ekonomi mikro dan makronya. Terima kasih Bu. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Baru Cynthia. Vic, ayo silakan. Apa yang kamu ketahui tentang yang Ibu barusan kasih? Yang saya ketahui tentang ilmu ekonomi yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ya, baik. Terima kasih. Oke, ada lagi? Musafar? Oke, silakan. Dari yang Ibu telah jelaskan tadi, saya ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ada terbagi menjadi beberapa bagian. Seperti penjelasan tadi, yaitu produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi. Nah, dari ketiga poin tersebut sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan ekonomi. Dari segi produksinya mempengaruhi konsumsi masyarakat, seperti itu. Sekian. Nah, ada lagi satu. Kegiatan ekonomi lagi ada satu. Ada tiga. Siapa bisa menjelaskan? Bisa. Kegiatan ekonomi tadi kan produksi. Ayo. Yang pertama produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang coba siapa bisa menjelaskan untuk konsumsi? Kan sudah dijelaskan tadi. Ayo. Ya, baiklah. Kegiatan ekonomi itu konsumsi, kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah penggunaan bensin untuk bahan bakar kendaraan. Oke.
Ibu tidak ada masalah lagi. Kalian sudah bisa pahami karena Ibu sudah menjelaskan dari awal sampai akhir tentang masalah ekonomi, tujuan ekonomi, kegiatan ekonomi sampai dengan terakhir. Tidak ada masalah, kalian bisa Ibu evaluasi secara ini. Oke. Mengapa perlu belajar ekonomi? Nah, maksud dan manfaat tujuan ekonomi itu kan ada. Kalian harus belajar membantu. Yang pertama itu membantu dalam pengambilan keputusan. Ibu duduk ya, saya capek. Membantu dalam pengembalian sehingga kegiatan melakukan efektif dan efisiensi. Yang kedua, dengan ilmu ekonomi kita dapat memahami masalah-masalah internasional ataupun kegiatan ekspor impor minyak dunia, nilai kurs dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu membantu menjadi pelaku ekonomi atau pemilih yang kompeten dalam aspek yang berkenan dalam kajian ekonomi. Oke, cukup materi masalah tentang ilmu ekonomi. Hari ini kita akhiri ya. Kita akhiri cukup. Insya Allah kita ketemu di minggu depan. Nanti materi selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kurva permintaan dan penawaran. Hari ini cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi karena tadi Ibu evaluasi itu tidak ada masalah. Oke, kalian bisa jawab. Nah, hari ini Ibu kasih cukup untuk materi pengantar ilmu ekonomi. Insya Allah kita lanjutkan ini berikutnya. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.